Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini, saya dipercayai untuk mengampu mata kuliah Hukum Internasional. Sebelumnya, di dalam perkuliahan bersama saya, bahwa nanti rekan-rekan mahasiswa akan memahami kontrak kuliah yang akan saya sampaikan dengan adanya kesepakatan di dalam kelas ya. Kontrak kuliah ditandai dengan adanya elemen-elemen. Yang pertama, tata tertib perkuliahan ya. Lalu substansi di dalam menjalani perkuliahan. Di dalam elemen perkuliahan, saya menyampaikan terdapat yang namanya kehadiran ya, ditandai dengan 25%. Kemudian ujian tengah semester ya sebanyak 25%, dan kemudian tugas yang akan diterima oleh mahasiswa sebanyak 20%, dan ujian akhir semester sebanyak 30%. Substansi perkuliahan nanti teman-teman mahasiswa harap untuk mentaati tata tertib kontrak perkuliahan, yang mana nanti akan melaksanakan materi per materi baik secara luring maupun daring ya, melalui manajemen sistem pembelajaran ya, di dalam kelas maupun secara onsite class ya. Dalam perkuliahan nanti akan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester hingga ujian akhir semester, yang nanti ditandai dengan adanya akses nilai yang dapat rekan-rekan mahasiswa terima pada akhir perkuliahan. Skapur siri di dalam pengantar perkuliahan Hukum Internasional, saya menyampaikan di dalam pengertiannya hukum internasional, saya mengutip daripada pendapat Charles Sinihid ya. Jadi mengatakan bahwa hukum internasional sebagai sekumpulan hukum ya, yang terdiri dari prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh negara-negara. Dan juga oleh karena ya, nanti terhadap perilaku yang harus ditaati oleh negara-negara justru akan menimbulkan prinsip ketaatan yang nanti di dalam hubungan antar negara ya, bisa mencakup organisasi internasional ya, hubungan antar organisasi internasional satu dengan lainnya, dan atau antara organisasi internasional dengan negara, bisa juga negara dengan negara, hubungan antar organisasi internasional, bahkan bisa hubungan terhadap individu ya. Lain pendapat dari Muhtar Kusuma Atmaja, hukum internasional itu bahwa menyampaikan ke seluruh kaidah-kaidah ya, dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara, bisa juga negara dengan subjek hukum, bahkan melainkan subjek hukum negara itu sendiri ya. Nah, kemudian bagaimana terhadap masyarakat internasional ya. Saya mengutip pendapat dari Socrates bahwa mengatakan ibius ubi societas ya, di mana ada masyarakat di situ adalah hukum ya. Jadi konteksasi masyarakat nasional ialah tunduk pada organ yang berkedudukan lebih tinggi. Jadi negara yang mana secara menganut sistem pemerintahan seperti Indonesia ya, ada di dalam pembagian kekuasaan secara trias politik di antara legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Nah, jadi di sini letak daripada masyarakat internasional juga tidak mengenal organ berkedudukan lebih tinggi atau supranasional. Jadi sifat daripada internasionalnya ialah yudikatif, ditandai dengan adanya mahkamah internasional ya. Nah, hukum internasional kita melihat ada terbagi menjadi dua bagian. Di antara hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara yang di suatu negara dengan warga negara lainnya, atau hukum antar bangsa. Dan kemudian yang kedua, hukum publik internasional ya, adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional atau hubungan antar negara ya. Kemudian bagaimana asas-asas yang berlaku di dalam hukum internasional? Saya sampaikan ada asas teritorial. Jadi asas ini negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya. Ada juga asas kebangsaan ya. Jadi asas ini setiap warga negara dimanapun dia berada ya,
tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya yang nanti memiliki kekuatan eksekutorial, ya, yang hukum negara tetap berlaku bagi seorang warga negara walaupun ia berada di negara lain, ya. Adapun asas kepentingan umum, ya, jadi dapat menyesuaikan, ya, dengan semua keadaan dengan peristiwa yang bersangkutan paut, ya, dengan kepentingan umum, ya. Nah, lalu bagaimana keberadaan di dalam daya mengikat hukum internasional, ya? Secara konsep bahwa nanti memahami hukum, ya, secara luas, ya, di mana dalam hukum merupakan sebuah nilai-nilai rasa keadilan, kebenaran, dan kesadaran. Mengutip lagi John Austin, ya, bahwa hukum internasional itu bukan merupakan kaidah atau norma hukum, melainkan etika dan norma kesopanan internasional. Bahwa hukum internasional itu ada yang tertulis dan tidak tertulis, ya. Terbukti subjek hukum internasional berusaha mentaati perjanjian yang dibuat bersama-sama, ya. Perjanjian merupakan dari sumber hukum internasional, ya. Jika, ya, terjadi sengketa, ada upaya penyelesaian sebagai mekanisme untuk bentuk perundingan, ya, bisa melalui pihak ketiga maupun organisasi internasional, ya. Jadi kaidah hukum internasional juga di sini banyak diadopsi, ya, oleh hukum nasional atau dalam bahasa hukum ratifikasi, ya. Jadi pendapat hukum internasional lemah merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak penegak hukum secara politis, ya. Nah, kemudian daya mengikat hukum internasional bagaimana kita melihat daripada aliran hukum alam, ya. Jadi di dalam aliran tersebut, ya, kepada manusia melalui akal secara rasional bersifat universal abadi atau Hugo de Groot. Jadi menurut aliran hukum alam ini memang menganggap hukum internasional adalah merupakan bagian dari hukum alam yang berlaku untuk masyarakat internasional atau secara universal, ya. Kemudian kelemahannya, ya, ialah bersifat abstrak atau samar atau mengawang-awang, ya, tidak memiliki secara scientific evidence. Nah, lalu bagaimana dengan aliran hukum positif, ya, bahwa di sini hukum yang dibuat oleh manusia atau masyarakat, ya, atau yang dinamakan jur jeling and ancelti, ya. Jadi hukum internasional berlaku mengikat masyarakat internasional karena masyarakat internasional sendiri yang membutuhkan dan menghendaki hukum itu duduk dan terikat di dalam hukum internasional. Jadi apa upaya mengefektifkan hukum internasional ini? Ialah ada membentuk organisasi-organisasi internasional disertai orang-orang serta peraturan-peraturan hukum internasional, ya, di dalam bentuk organ internasional, ya. Ada melengkapi perjanjian-perjanjian internasional multilateral dengan organ-organ pelaksana. Ada mencantumkan klausul penyelesaian sengketa atau dispute settlement clause, ya. Nah, lalu kemudian apa saja subjek hukum internasional? Subjek hukum internasional pada umumnya, ya, di sini ialah individu atau natural person, ya, bisa orang, bisa kelompok, ya, ataupun bersifat alamiah ataupun sosial, ya. Adapun badan hukum, legal person, ya, suatu badan atau lembaga yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, melaksanakan kegiatan usaha yang disahkan oleh lembaga atau badan negara di lingkungan, ya. Bisa juga sebagai subjek hukum internasional. Apa itu? Ada negara, ya, ada organisasi internasional yang bersifat publik, ada international non-government organization atau NGO, ya, ada individu natural person, ada perusahaan transnasional, ya, ada ICRC, ya, atau International Committee on the Red Cross, ya, ada organisasi pembebasan bangsa yang memperjuangkan hak sebagai Nation Organization, Representative Organization, ya, ada belligerent, ya. Nah, disinilah bentuk daripada negara sebagai subjek hukum yang paling utama dan terpenting, ya, untuk memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional, sebagaimana, ya, tertuang di pasal 1 Konvensi Montevideo, ya, di tahun 1933 itu, yang menyatakan bahwa karakteristik negara yang diantara sebagai berikut: ada memiliki different authority, memiliki permanent population, memiliki pemerintahan atau government, ya, memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain, atau capacity to enter to relation with the other states, ya. Dan lalu yang menjadi definisi secara teori bahwa negara secara pergaulan internasional di sini semua memiliki perbatasan sudah final, ya, dan tidak memiliki sengketa perbatasan lagi dengan negara-negara tetangga, baik pada segi waktu, ya, untuk memproklamirkan diri, baik
negara itu bersifat baru maupun negara itu setelah ada, ya. Jadi hukum internasional juga tidak mensyaratkan batas minimum, ya, maupun maksimum yang berada di wilayah suatu negara itu, ya. Ya mungkin sekilas persiri pengantar daripada hukum internasional yang saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa bisa memahami dan bisa melanjutkan pemahaman materi pada semester pada pertemuan berikutnya, ya. Mungkin demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Selamat siang.